Tugasku menemanimu. Hai sahabat Pasuk, kembali lagi bersama alur cerita versi novel Solen 2 Sekte Tang yang tak tertandingi. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan tanda lonceng. Mari kita lanjutkan. Apa artinya itu? Paling tidak, ini berarti di mata mereka bahwa kota Shrek telah menyerah pada Wu Yuhao. Dia benar-benar sendirian di saat ini. Juzi menatap Wu Yuhao dan matanya sehitam mungkin. Perasaannya sangat bertentangan dan berantakan pada saat ini. Dia tidak pernah berharap bahwa Wu Yuhao yang selalu baik dan baik hati akan mengatakan sesuatu seperti ini. Tentu saja dia tidak percaya bahwa Wu Yuhao akan melakukan apapun untuk warga sipil normal. Tetapi dia membuat dirinya sendiri dikutuk secara universal dengan kata-kata itu. Apakah aku benar-benar memaksa ini terjadi? Apakah itu karena keluarga kekaisaran Doling telah sepenuhnya dimusnahkan di kota Doling? Apakah aku memaksanya untuk melakukan ini? Yuhao, hati Juzi melunak sedikit pada saat ini dan bahkan kewaspadaannya terhadap Wu Yuhao tampaknya sedikit berubah karena hatinya yang melembut. Apa yang kau inginkan? Suara Juzi masih dingin biasanya, tapi dia tidak sekuat dan mendominasi seperti sebelumnya. Wu Yuhao berkata dengan jelas, "Aku tidak ingin apa-apa lagi pula aku sendirian. Dan aku hanya akan mengadu aku denganmu untuk selamanya." Kau berani? Juzi meraung dengan marah. Wu Yuhao tersenyum dan berkata, "Kau bisa mencoba dan lihat apakah aku berani atau tidak. Aku tidak menggunakan hidupku sendiri dalam taruhan ini. Ada banyak orang di sini." Tubuh Juzi bergetar. "Kau adalah Feng Hao Doulo, namun kau berani menargetkan warga sipil yang tidak bersalah. Apa kau tidak takut langit akan memukulmu?" Wu Yuhao berkata, "Aku lebih suka dipukul oleh surga daripada menghancurkan negaraku. Langit akan memukulku, tapi itu akan menyelamatkan banyak nyawa yang ingin aku lindungi. Jadi bagaimana jika surga menjatuhkanku?" Joji tampak agak bingung. "Apa sebenarnya yang kau inginkan?" Wu Yuhao menarik nafas dalam-dalam saat dia melihat ke atas langit. "Aku tidak yakin apakah perjalananmu ke sini untuk meminta akademi menyerahkanku adalah niat awalmu, tapi karena kau sudah mengajukan permintaan itu, maka aku di sini, tetapi menangkapku tidaklah mudah. Mengapa kita tidak memiliki taruhan di depan kedua pasukan ini?" Taruhan? Penjaga yang telah panik diangkat sekali lagi. Taruhan? Dia ingin bertaruh apa? Juzi menatap Wu Yuhao dengan bingung. "Apa yang ingin kau taruhkan?" Juzi menurunkan suaranya saat dia berbicara. Wu Yuhao berkata dengan jelas, "Kalian paling takut dengan kemampuanku untuk menyembunyikan diri, dan aku tidak ingin melihat kau menghancurkan negaraku. Meskipun aku tidak lagi memiliki ikatan apapun dengan kota Shrek, aku masih ingin melindunginya. Kita akan bertarung 10 pertempuran untuk menentukan pemenang. Aku akan menghadapi 10 orang sendirian yang akan bergiliran untuk melawanku 1 lawan 1. Kita akan bertarung sampai mati dan pemenang akan lanjut sementara yang kalah akan mati. Jika kalian bisa menghabisiku dalam 10 putaran, maka semuanya akan berakhir. Jika aku memenangkan semua 10 putaran, maka kau akan menarik pasukanmu dan kau tidak dapat menyerang Akademi Shrek selama 3 tahun. Kita akan segera melakukan dan melaksanakan taruhan ini jika kau setuju. Dan jika tidak, maka bersiaplah untuk membayar dengan nyawa warga sipilmu." Juzi tiba-tiba mendapatkan wahyu. Wu Yuhao sudah lama meramalkan ini, dan ini adalah tujuan terakhirnya setelah menekan dan mengancam seperti itu. Itu sangat pintar. Dia menggunakan kekuatan dan ancamannya sendiri untuk mengikat pasukan kekaisaran Yu. Dia memaksaku untuk menyelesaikan taruhan ini dengannya. 100.000 pasukan Juzi sedang menonton, dan jika kekaisaran Yu tidak mengambil taruhan ini, itu berarti kekaisaran tidak peduli dengan keselamatan tentara mereka. Tentara akan jatuh dalam kekacauan, dan selama Wu Yuhao dapat menciptakan beberapa insiden kecil dan kerusakan,
itu bisa mengarah pada peristiwa yang paling ditakuti oleh militer, yaitu pemberontakan. Jusi tidak bisa menerima kemungkinan itu dan begitu pula jenderalnya, karena itu Wu Yuhao telah membayar dengan reputasinya sendiri untuk mengikat seluruh pasukan ke Kaisar Ryu. Terlebih lagi, dia masih sangat muda dan dia masih bukan limit dolo. Dia bahkan bukan dolo transcendent. Dia telah menuntut untuk melakukan pertarungan 10 lawan 1. Jadi, tidak ada alasan bagi kekaisaran Ryu untuk menolak. Orang ini... Jusi merasa bimbang di hatinya. Tekanan pada Shrek akan hilang jika kekaisaran Ryu menarik pasukan mereka dari kota Shrek selanjutnya. Rencana pasukan untuk bergerak melawan kekaisaran Starlo kemungkinan akan berubah. Yuhao, kau telah memberiku masalah yang sangat sulit. Pikiran Jusi berputar cepat dalam periode waktu singkat ini. Tepat pada saat ini sebuah suara tiba-tiba muncul di benaknya. Suara ini sangat lembut tetapi jelas dan tidak wajar. Mas Roh Jahat adalah musuh bersama kita. Jusi merasa jantungnya berdetak kencang. Dia tidak pernah menyangka bahwa Wu Yuhao masih bisa memproyeksikan kesadarannya ke dalam pikirannya dengan penghalang pertahanan terkait yang tangguh yang melindunginya. Pada saat yang sama dia segera mengerti apa yang ingin dia lakukan. Membuat tentara mundur adalah salah satu tujuannya. Tujuan lainnya adalah untuk menargetkan Gereja Roh Kudus. Ya, Gereja Roh Kudus adalah musuh bersama mereka, namun menargetkan Gereja Roh Kudus sekarang adalah sesuatu yang bertentangan dengan rencana Jusi. Namun Wu Yuhao tidak bisa lagi diganggu dengan ini. Sekarang dia berada di depan begitu banyak orang. Dia tidak punya pilihan. Wu Yuhao, aku tidak percaya kau cukup bodoh untuk mencoba menantang 10 orangku sendirian. Kami pasti tidak memiliki keraguan untuk bertaruh denganmu. Namun itu tampaknya tidak adil, bukan? Jika kita kalah, seluruh pasukan kita harus mundur, dan jika kau kalah, itu hanya akan menjadi kehilangan satu kehidupan. Apakah kau tidak terlalu memikirkan diri sendiri? Aku pikir kau belum sampai di sana. Jusi mencibir. Wu Yuhao benar-benar ingin memberikan Jusi anjungan jempol untuk kerja tim hebat yang dia tunjukkan. Sungguh luar biasa baginya untuk bisa langsung mengerti apa yang dia maksudkan meskipun ada ketegangan di sekitar mereka. Target utama yang ada dalam pikiran Wu Yuhao adalah para Mas Roh Jahat dari Gereja Roh Kudus. Keselamatan pasukan kekaisaran Ryu jelas tidak cukup untuk memotivasi Mas Roh Jahat untuk bertindak lagi pula. Para Mas Roh Jahat itu lebih suka menyaksikan lebih banyak kematian sehingga mereka dapat menangkap roh-roh untuk meningkatkan kultivasi mereka. Oleh karena itu, Wu Yuhao tahu dia membutuhkan sesuatu untuk menarik mereka semua dan dia secara alami perlu menghasilkan hal-hal ini sendirian. Wu Yuhao mengangguk berkata, aku pasti tidak bisa dibandingkan dengan seluruh pasukanmu, namun aku dapat menawarkan beberapa hal lagi di atas hidupku. Ketika dia berbicara, sebuah pintu hitam besar terbuka di sampingnya. Setelah itu, seekor makhluk besar merayap keluar dari pintu besar. Setelah makhluk besar itu muncul, banyak pengamat yang tidak bisa menahan diri untuk tidak ketakutan. Apa itu? Itu adalah beruang raksasa yang tingginya lebih dari 50 meter yang memancarkan aura yang sangat menakutkan. Bulunya entah bagaimana berwarna abu-abu sementara matanya merah darah. Sepertinya ada api yang menyala di matanya. Setelah itu Wu Yuhao mengambil belati dari tangannya. Itu adalah belati yang bilahnya memancarkan warna biru dingin es. Belati itu terbang ke langit dan seketika suhu di sekitarnya jatuh. Penghalang pertahanan terkait yang dibentuk oleh Legiun Phoenix api yang agak jauh mulai memudar. Kepingan salju juga mulai jatuh dari langit. Jika Xiaosuan ada di sini, dia mungkin bisa menghubungkan titik-titik setelah melihat pintu hitam dan belati embun pagi Wu Yuhao yang baru saja dirilis. Sayangnya dia belum kembali. Semuanya ada dalam harapan Wu Yuhao dan kendalinya. Mayat hidup Raja Beruang Es terbaik dan belati embun pagi. Wu Yuhao berseru, dua benda ini adalah barang paling berharga yang aku miliki. Belati ini adalah senjata yang ilahi. Jika bukan karena itu, aku tidak akan bisa memblokir pukulan Tian. Biarkan aku tunjukkan apa yang bisa dia lakukan. Saat dia berbicara, belati embun paginya tiba-tiba berubah vertikal di udara sebelum berubah menjadi cahaya biru yang
melesat lurus ke arah penghalang pertahanan terkait yang didirikan oleh Legiun Phoenix Api. Sebelum Juicy memberikan perintah, Legiun Phoenix Api secara langsung meningkatkan penghalang pertahanan perlindung ke potensi pertahanan maksimalnya, namun cahaya merah menyala pada penghalang pertahanan terkait segera memudar saat belati bersentuhan dengannya. Seluruh penghalang berubah menjadi biru gelap sebelum serangkaian suara ledakan keras bisa terdengar. Potongan bisa terlihat di sisi luar dari penghalang pertahanan terkait. Pembatasnya adalah selai rambut karena tidak terbelah oleh belati. Penting untuk dicatat bahwa ini adalah penghalang pertahanan terkait kekuatan penuh yang didirikan oleh Legiun Seluruh Jiwa Peringkat Binatang Buas. Belati embun pagi sebenarnya mampu menciptakan efek seperti itu hanya dengan ketukan lembut. Penghalang pertahanan mereka langsung meredup dan bahkan warna-warna merah menyala yang memancarkan dari tubuh mereka menjadi jauh lebih redup. Mereka tidak percaya bahwa satu belati mampu mencapai begitu banyak efek yang mengerikan pada seluruh pasukan Istro Jiwa Phoenix Api. Setelah menarik belatinya, Woyo berbicara dengan jelas. Adapun hewan peliharaanku di sini, aku yakin tidak perlu jelaskan banyak. Mereka yang berkecimpung dalam roh dan hal-hal spektral secara alami harus memahami apa itu. Benarkah begitu, pemimpin Zongliwu? Aku tahu kau mencermati hal itu. Kenapa kau tidak keluar? Cahaya ungu hitam tiba-tiba melonjak ke langit. Zongliwu, pemimpin Gereja Roh Kudus, telah mengungkapkan sosoknya di udara. Matanya mengungkapkan keserakan yang dimilikinya untuk terbaik. Ia bahkan tidak repot-repot memandang Wu Yuhao karena matanya fokus sepenuhnya pada tubuh Arbai. Bahkan sebagai pemimpin Gereja Roh Kudus, Zongliwu tidak dapat memberikan penjelasan bagaimana Wu Yuhao mampu mengubah binatang buas yang begitu kuat menjadi makhluk spektral. Namun dia benar-benar yakin bahwa makhluk spektral ini kemungkinan akan lebih kuat daripada di kehidupan sebelumnya. Itu pasti monster tingkat tinggi. Untuk melepaskan orang yang begitu kuat, mengubah monster menjadi boneka spektral selalu menjadi salah satu tujuan Zongliwu. Sebelumnya ketika dia mengejar Ditian, dia berharap untuk mengubah Ditian menjadi bonekanya. Jika dia berhasil, dia percaya dia akan menjadi individu terkuat di seluruh dunia. Sayangnya kekuatan Dewa Binatang telah jauh melebihi harapannya dan Gereja Roh Kudus telah mengalami kerugian besar dalam upaya mereka untuk memburu Dewa Binatang Ditian. Bahkan Zongliwu terluka selama upaya itu dan dia baru saja pulih setelah beristirahat. Satu-satunya alasan mengapa mereka dapat melarikan diri dari hutan Stardo adalah karena Dewa Binatang sudah terluka dan mereka masih cukup masuk akal untuk melarikan diri sebelum situasi mereka memburuk. Jika tidak, tubuh mereka mungkin harus terkubur di hutan Stardo selamanya. Kekuatan dalam hutan Stardo jauh lebih kuat dari yang mereka bayangkan. Pengawas militer Juicy menatap Zongliwu seolah-olah dia meminta nasihat padanya. Sebagai pengawas militer, Zongliwu memiliki banyak otoritas di ketentaraan. Dia tidak bertanggung jawab atas siapapun, tetapi seharusnya mengawasi Juicy. Kapanpun Juicy harus membuat keputusan penting, dia perlu mendapatkan persetujuannya. Retret militer adalah contoh dari keputusan penting. Keserakan Zongliwu terlihat jelas ketika dia mengangguk dan berkata, "Aku pikir apa yang dia tawarkan cukup berharga." Setelah menyelesaikan kalimatnya, dia bahkan tidak melihat Wu Yuhao saat dia berbalik dan terbang ke kamp Kekaisaran Yu. Meskipun jawabannya tidak langsung, Zongliwu tidak dilakukan lagi, telah menyatakan pendapatnya. Sama seperti Juicy ingin berbicara dengan Wu Yuhao, cahaya ungu hitam tiba-tiba menyala dan Zongliwu telah kembali. Dia menatap Wu Yuhao dengan pandangan aneh dan berkata, "Wu Yuhao, jika kau kalah, kami juga dapat memilih untuk tidak menghabisimu. Selama kau bergabung dengan Gereja Roh Kudusku, aku akan mengampunimu." Demikianlah kisah untuk kali ini. Sahabat Pasuk, jangan sedih, jangan bimbang, apalagi galau, karena aku kan selalu menemanimu.